Penafsiran dan penggunaan standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean ataupun rata-rata nilai sampel. Fungsi standar deviasi. Pertama, untuk mengetahui besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Kedua, untuk menyatakan keragaman sampel. Tiga, untuk membantu mendapatkan data dari suatu populasi. 4. Mengukur tingkat kepercayaan pada kesimpulan statistik. 5. Untuk mengukur volatilitas investasi dengan standar deviasi tingkat pengembalian investasi. Rumus standar deviasi. Rumus data tunggal S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Rumus data populasi O sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 XI kurang U pangkat 2 per N. S adalah standar deviasi, XI nilai XI, X rata-rata atau mean, N jumlah data, U rata-rata populasi. Bagaimana cara menghitung standar deviasi? Rumus deviasi standar menggunakan 3 variabel. Variabel pertama adalah nilai setiap titik dalam kumpulan data dengan jumlah angka yang menunjukkan setiap variabel tambahan X, X1, X2, X3, dan lain-lain. Mean diterapkan ke nilai variabel dan jumlah data yang diberikan ke variabel N. Untuk menghitung nilai rata-rata, nilai dari elemen data harus dijumlahkan dan total dibagi dengan jumlah entitas data yang terlibat. Standar deviasi dilambangkan dengan simbol O, menggambarkan akar kuadrat dari rata-rata kuadrat dari semua nilai rangkaian yang diturunkan dari rata-rata aritmatika yang juga disebut sebagai akar rata-rata simpangan kuadrat. 0 adalah nilai terkecil dari simpangan baku karena tidak boleh negatif. Ketika unsur-unsur dalam suatu deret lebih terisolasi dari mean, maka simpangan baku juga besar. Alat statistik standar deviasi adalah ukuran dispersi yang menghitung ketidakteraturan penyebaran di antara data. Misalnya, mean, median, dan mode adalah ukuran tendensi sentral. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai rata-rata urutan pertama pusat. Ukuran dispersi yang disebutkan langsung di atas adalah rata-rata deviasi yang dihasilkan dari nilai rata-rata. Oleh karena itu, disebut rata-rata order kedua. Contoh soal standar deviasi. Di suatu kelas matematika terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Penyelesaian X bar sama dengan sigma XI per N. Lalu kita jumlahkan 8 orang tersebut per 8. X bar sama dengan 1304 per 8 sama dengan 163. Sigma XI kurang X bar pangkat 2 sama dengan 150 kurang 163 pangkat 2 tambah 167 kurang 163 pangkat 2 tambah 175 kurang 163 pangkat 2 tambah 155 kurang 163 pangkat 2 tambah 165 kurang 163 pangkat 2 tambah 153 kurang 163 pangkat 2 tambah 177 kurang 163 pangkat 2 tambah 160 kurang 163 pangkat 2. Sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N sama dengan 169 tambah 16 tambah 144 tambah 64 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8. Sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N sama dengan 87,75. S sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N sama dengan akar 87,75 sama dengan 9,3675. Mengapa standar deviasi harus dipakai? Karena tanpa standar deviasi, kita tidak dapat mengetahui apakah data tersebut mendekati rata-rata atau apakah data tersebar di atas kisaran luas seperti harga rumah dan tingkat pendapatan di Indonesia. Teorema Chebyshev.
Teorema Chebyshev adalah salah satu hasil klasik paling penting dari teori probabilitas. Ini memungkinkan memperkirakan probabilitas suatu peristiwa yang dijelaskan dalam variabel acak X dengan memberi kita dimensi yang tidak bergantung pada distribusi variabel acak tetapi pada varian X. Secara teorema Chebyshev. Teorema ini dinamai sesuai matematikawan Rusia Pafnuty Chebyshev, juga ditulis sebagai Chebyshev atau Chebyshev, yang meskipun bukan orang pertama yang mengucapkan teorema ini, adalah yang pertama memberikan demonstrasi pada tahun 1867. Ketidaksetaraan ini, atau yang dengan karakteristiknya disebut ketimpangan Chebyshev, digunakan terutama untuk memperkirakan probabilitas dengan cara perhitungan dimensi indeks. Terdiri dari apakah itu? Dalam studi teori probabilitas, terjadi bahwa jika kita mengetahui fungsi distribusi variabel acak X, kita dapat menghitung nilai yang diharapkan atau ekspektasi matematis X dan variansinya var X, selama jumlah tersebut ada. Namun, timbal balik belum tentu benar. Artinya, X dan var X tidak selalu mungkin untuk mendapatkan fungsi distribusi X, sehingga jumlah seperti P, nilai mutlak X lebih dari K, untuk beberapa K lebih dari 0, sangat sulit diperoleh. Namun berkat ketidaksetaraan Chebyshev dimungkinkan untuk memperkirakan probabilitas variabel acak. Rumus teorema Chebyshev. P, nilai mutlak XS kurang EX lebih dari atau sama dengan K, kurang dari sama dengan variabel X per K pangkat 2. Aplikasi dan contoh. Batas probabilitas ini adalah aplikasi yang paling umum dan digunakan untuk memberikan batas untuk P, nilai mutlak X kurang EX lebih dari atau sama dengan K, di mana K lebih dari 0, hanya dengan varian dan harapan dari variabel acak X, tanpa mengetahui fungsi probabilitas. Contoh, misalkan jumlah produk yang diproduksi di perusahaan selama seminggu adalah variabel acak dengan rata-rata 50. Jika kita tahu bahwa varians dari minggu produksi sama dengan 25, maka apa yang bisa kita katakan tentang probabilitas bahwa dalam minggu ini produksi ini akan berbeda lebih dari 10 dari rata-rata? Jawab, P, nilai mutlak XS kurang 50 lebih dari sama dengan 10 kurang dari atau sama dengan variabel X per 10 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi, kita dapat memperoleh bahwa probabilitas dalam minggu produksi jumlah artikel melebihi dari 10 dengan rata-rata paling banyak 1/4. Aturan empiris. Mengapa aturan empiris bisa disebut sebagai aturan 68-95-99.7? Dalam deviasi standar pertama dari mean, 68% dari semua data berada. 95% dari semua data akan berada dalam dua deviasi standar. Hampir semua data 99,7% termasuk dalam 3 standar deviasi. 0,3% yang tersisa digunakan untuk menghitung pencilan yang ada di hampir setiap dataset. Apa arti dari aturan empiris? Aturan empiris adalah kumpulan data normal. Hampir setiap bagian data akan termasuk dalam 3 deviasi standar dari sudut pandang statistik simpangan baku. Dari suatu kumpulan data adalah ukuran besarnya deviasi antara nil. Distribusi normal. Aturan empiris muncul karena bentuk kurva distribusi yang sama terus muncul berulang kali oleh ahli statistik. Aturan empiris berlaku untuk distribusi normal. Dalam distribusi normal, hampir semua data berada dalam 3 deviasi standar rata-rata. Mean adalah konsep penting dalam matematika dan statistik. Secara umum, mean mengacu pada rata-rata atau nilai paling umum dalam kumpulan mode dan median semuanya sama. Rata-rata adalah rata-rata dari semua angka dalam kumpulan data. 95% dari semua data akan berada dalam 2 deviasi standar. Median adalah nilai sebaran antara
angka tertinggi dan terendah dalam set. Artinya, mean, mode, dan median adalah ukuran statistik yang menentukan nilai tengah dari sebuah dataset yang terdaftar dalam urutan menaik, yaitu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Semua median harus berada di tengah kumpulan data. Separuh dari data harus berada di ujung yang lebih tinggi dari kumpulan dan separuh lainnya di bawah. Menggunakan aturan empiris. Seperti disebutkan di atas, aturan empiris sangat berguna untuk memperkirakan hasil di dalam kumpulan data. Forecasting mengacu pada praktik meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan mempertimbangkan peristiwa di masa lalu dan sekarang. Pada dasarnya, ini adalah alat pengambilan keputusan yang membantu bisnis mengatasi dampak ketidakpastian masa depan dengan memeriksa data dan tren historis. Hal ini dimungkinkan karena bahkan tanpa mengetahui semua data spesifik, proyeksi dapat dibuat kemana data akan berada dalam kumpulan berdasarkan 68%, 95%, dan 99,7% menentukan yang dimana semua data harus disimpan. Dalam banyak kasus, aturan empiris adalah penggunaan utama untuk membantu menentukan hasil ketika tidak semua data tersedia. Ini memungkinkan ahli statistik atau mereka yang mempelajari data untuk mendapatkan wawasan tentang di mana data akan berada setelah semua tersedia. Aturan empiris juga membantu untuk menguji seberapa normal juga suatu kumpulan data. Jika data tidak sesuai dengan kaidah empiris, maka itu bukan distribusi normal dan harus dihitung dengan tepat. Distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengembalian. Dalam distribusi probabilitas hipergeometrik tidak beda jauh dengan distribusi probabilitas binomial. Penggunaan distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik dapat diaplikasikan pada banyak bidang, misalnya pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas dari suatu hasil produksi. Penerapan untuk distribusi hipergeometrik ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel, penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Hipergeometrik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sebuah sampel random berukuran n kecil diambil tanpa pengembalian dari n besar item atau populasi. K dari n besar item dapat dikategorikan sebagai sukses dan n besar kurang k dikategorikan sebagai gagal. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik disebut dengan variabel random hipergeometrik dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut dengan distribusi hipergeometrik. Berikut beberapa aplikasi distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman. 2. Jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. 3. Aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan pendapat umum atau survei. Perbedaan antara distribusi binomial dan hipergeometrik. Perbedaan antara kedua distribusi tersebut dilihat dari cara pengambilan sampel. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Rumus dari distribusi hipergeometrik. P, X besar sama dengan X kecil sama dengan H, X, N besar, N kecil, K sama dengan C pangkat K, X, C pangkat N kurang K, N kurang X per C, N besar, N kecil. N besar ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, K banyaknya unsur yang sama pada populasi, X banyaknya peristiwa sukses. Contoh, sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Penyelesaian P, X besar sama dengan 2, sama dengan
dengan C pangkat 5, 2, C pangkat 50 kurang 5, 4 kurang 2, per C pangkat 50, 4. C pangkat 5, 2, C 45, 2, per C pangkat 50, 4. 10 kali 950 per 230.300. 9.900 per 230.300, hasilnya 0,043. Thanks and goodbye.